Halo semuanya dan kembali lagi bersama Asca Bermain. Di video kali ini gue akan nge-review impresi pertama dari controller arcade stick yang satu ini. So, let's start. Controller ini namanya 8-bit Duo Arcade Stick, harganya Rp1.195.000 di toko hijau. Dan dibanding dengan arcade stick lainnya, sih ini bisa dibilang murah, dimana pesaing dengan harga-harga yang mirip seperti Dobe yang dari Cina, atau mungkin Horify Stick Mini, dan mungkin kalau masih ada stoknya Kanban Drone. Tapi di antara itu semua menurut gue paling worth sih ini sih, soalnya dapat giveaway dari pacar sendiri sih. Jadi sangat worth ya. Tapi kalau beli sendiri juga worth sih. Stick ini sendiri juga berat ya, karena di dalamnya ada 2 metal plate yang bikin barangnya terasa berisi dan tidak murah. Jadi buat dimainin akan tetap stabil, mau ditaruh di meja atau di paha ya sama-sama enak. Nah, apa yang akan kamu dapat jika kamu beli 8-bit Duo Arcade Stick ini? Ya, ini desain boxnya cukup simple dan bagus ya. Terus kalau pas dibuka ada pusat keras agar sticknya tetap aman gitu, nggak kemana-mana. Terus di dalam boxnya nanti bakal dapat buku manual, stiker buat setting arcade-nya, kabel USB-C buat ngecharge atau main dengan mode wired, dan arcade stick itu sendiri. Jadi cukup banyak ya, walaupun simple, tapi ternyata di dalam arcade sticknya itu juga ada dongle. Nah, dongle-nya itu untuk apa? Dongle-nya itu untuk wireless 2.4G-nya dan juga buat nyolok kabel USB-nya. Dan ada bolongannya gitu kalau mau main, jadi cukup rapih kalau pakai mode wired pun. Arcade stick yang bertema seperti Nintendo Entertainment System ini bisa dibilang stick yang cukup serbaguna, karena bisa digunakan untuk Nintendo Switch, lalu konsol-konsol lain yang nge-support X input, dan tentunya PC. Lalu juga ada 3 mode konektivitas seperti mode wired, wireless 2.4G, dan Bluetooth. Joysticknya juga bisa digunakan untuk 3 mode, yaitu directional pad, left analog stick, dan right analog stick. Ya, bisa jadi analog, walaupun nggak digital, tapi inputnya jadi nggak gradual gitu, tapi bisa dipakai buat analog stick. Lalu 3 tombol warna-warni untuk pairing, turbo button, dan home button. Lalu juga ada select dan start seperti stick seperti biasanya ya. Setelah gue riset, ternyata joystick dan tombol-tombolnya adalah knockoff dari merek Sanwa, merek yang sangat terkenal di dunia arcade stick. Tapi karena gue nggak punya obeng Torx T3 pas bikin videonya, jadi gue nggak bisa ngasih lihat dalamnya nih. Tapi sih kalau lihat-lihat di internet bisa diganti sama merek Sanwa aslinya, bisa. Dan karena gue nggak punya Nintendo Switch atau tablet Android yang bagus, jadi gue juga nggak bisa nge-review pas dimainin di Android atau di Switch. Tapi keren ya, arcade stick ini bisa punya logo-logo tombol yang bisa diganti dengan modenya, tergantung mau versi Nintendo Switch atau versi Xbox. Untuk di video ini kebanyakan gue akan menggunakan mode wireless karena PC gue nggak punya Bluetooth receiver, dan sekalian ngetes apakah akan ada delay kalau pakai mode wireless. Dan ternyata enggak. Nah, lihat bentuk sticknya pasti mikirnya wah buat main game berantem banget nih. Tapi ya betul sih. Walaupun nanti kan gue kasih lihat kalau ini nggak cuman buat main game berantem aja. Tapi yuk ngobrolin sticknya dari persepsi pemain fighting game. Yang pertama, enak, delaynya tidak terasa, dan pas nyoba combo yang harus dikeluarkan pun nggak ada masalah. Gue bisa dibilang sih yang pro fighting gamer bakal bilang filthy casual, atau karena gue mainnya cuma buat for fun aja ya, walaupun rank gue nggak dibawa-bawa amat sih. Nah, dengan itu gue coba game fighting yang paling sering gue mainin, Tekken 7 dengan mode wireless.
Untuk pemain yang pakai PC seperti gue, beruntungnya bisa menggunakan 8BitDo Ultimate Software. Jujur pertama-tama gue bingung connect PC-nya gimana karena software-nya nggak ngedetect, tapi pas sudah kedetect setelahnya gampang dan sangat cepat. For your information, connect-nya pakai kabel ya, jangan coba connect wireless kayak gue. Oke, keuntungan dari software ini adalah kamu bisa nuker-nuker mapping tombol yang ada jika kamu mau dan juga tombol makro yang tulisannya P1, P2 ini. Seperti ini nih. Kamu bisa edit ordernya kayak gimana yang kamu mau. Untuk sekarang gue akan coba assign jadi PWEGF atau Perfect Electric Wind Godfish yang sangat susah untuk dilakukan oleh karakter-karakter Mishima di game Tekken. Oke, jadi assign P1 untuk sebelah kiri dan P2 untuk sebelah kanan ya. Oke, hanya dengan satu tombol gue bisa melakukan PWGF. Begitu juga dengan arah sebaliknya. Agak curang sih. Tapi ya emang bisa begitu. Mungkin ini saatnya gue belajar pakai Yakuza. Kazuya. Ya, dan itu hanya satu profile. Jadi jika kamu main game fighting macam-macam seperti Street Fighter V, King of Fighters, Dragon Ball Fighters, dan lain-lain, kalian mungkin bisa bikin banyak profile untuk motion inputs yang sudah kamu latih susah-susah tapi nggak dapet-dapet. Nah, stick ini nggak cuma bisa buat main game fighting aja. Nah, ini bakal didemoin sama beberapa teman-teman gue yang memenuhi protokol kesehatan kok. Nah, mereka akan memainkan game yang berbeda-beda seperti Rhythm Game, yang ini judul gamenya Spin Rhythm XD dan joysticknya dalam mode analog kiri. Game casual seperti Bomber Grounds, juga dalam mode joystick kiri. Dan tentunya beat'em up dan game-game retro. Ini bisa dua mode, directional pad dan analog kiri. Nah, penasaran suaranya kayak gimana kalau lagi dimainin? Kalau penasaran, nih suaranya kayak gini. 8BitDo Arcade Stick. Untuk gue yang belum pernah punya arcade stick sih, ini keren banget ya. Mungkin untuk para pro player mungkin akan punya sudut pandang yang berbeda. Kalau untuk mereka kan sudah banyak opsi yang tersedia seperti Toki, Kanba yang Obsidian, Mad Cats, masih ada ya. Lalu mungkin custom atau hitbox dan mixbox. Tapi merek-merek yang gue sebut barusan jauh lebih mahal kalau dibandingkan 8BitDo ini. Sekitar 1,5 sampai 2 juta lebih mahal. Jadi kalau untuk pemain-pemain casual atau ingin belajar cara menggunakan arcade stick, atau suka game retro, atau memang kolektor stick, ini sangat-sangat bagus sih. Mungkin kedepannya gue akan memodifikasi stick ini dengan parts-parts Sanwa asli. Dan dalam waktu yang sangat dekat mungkin gue akan mencoba untuk mengganti levernya jadi Batop atau Korean lever. Penasaran aja, soalnya belum pernah punya arcade stick sih. Jadi ya, bisa buat main game berantem, bisa buat main game rhythm, bisa buat main game retro, bisa wireless, dan nggak terlalu bikin kantong bolong. Menurut gue arcade stick ini bisa dibilang dapat nilai 8,8/10. Dimana kurangnya adalah parts-partsnya knock off, tapi gue yang belum pernah nyoba parts-parts aslinya juga nggak tahu sih rasa yang asli gimana. Kira-kira itu aja dari gue di review impresi pertama dari arcade stick 8BitDo ini. Jika kamu punya pertanyaan, info, atau apapun yang kamu ingin tahu dari arcade stick ini, tulis saja di komen dan gue akan sebisa mungkin membantu kalian. Kalau kalian suka video-video seperti ini, boleh di like supaya gue makin semangat dan juga subscribe jika nggak mau ketinggalan untuk video-video berikutnya. Saya Basya bermain, sampai jumpa di video berikutnya dan salam kabur.